Bidi badi bidi badi. Oh. Inilah Arnold. Dia berusaha sembunyi dari pemerintah yang kejam dan tanpa ampun yang memaksanya sepanjang waktu untuk bercinta. Tanggal 20 Juli, Arnold ikut wisata antar galaksi. Setelah dia kembali pada tanggal 27, dia mendapati tidak ada satupun pria tersisa di bumi. Semuanya kacau. Telepon dan microwave tidak berfungsi. Uber telah digantikan oleh sepeda dan juga kereta berkuda. Bukannya cahaya lampu, tetapi lilin dinyalakan lagi di rumah. Ini semua terjadi karena semua bidang yang sebelumnya dikerjakan oleh pria sekarang telah dihentikan. Arnold, kenapa saat ini kau kabur? Tiap hari tubuhmu bisa memproduksi hingga 70 juta spermatozoa. Kau secara fisik bisa membuahi 8 wanita per hari. Tapi karena banyak wanita merasa hina walau hanya menyentuhmu, diputuskan untuk memasukkan spermamu dalam sel telur secara buatan. Hingga jumlah wanita yang akan hamil meningkat menjadi 15 juta. Sekarang, tidak hanya lebih populer daripada gabungan semua Kardashian bersaudara, kau akan menjadi masalah kepentingan nasional. Para wanita melayanimu dan menelitimu dengan seksama. Tapi ada sisi lain dari semua ini. Kau adalah tahanan dan kau tidak boleh pergi ke luar negeri atau menghindari dari kewajibanmu. Spermamu kini lebih bernilai daripada semua metal berharga di dunia dan akan segera memicu Perang Dunia Ketiga. Dan dia bisa pulih dengan menenangkan kesedihannya pakai es krim. Aku yakin kita bisa memakai ini untuk topik hari ini. Ayo kita lihat seberapa banyak bobotnya bisa naik. Sederhananya, untuk naik beberapa pon, kita harus terus meningkatkan jumlah kalori yang kita makan. Dengan bobot kita dan juga daya hidup yang malas, cukup dengan makan 6 batang Snickers sehari untuk mulai menaikkan bobot kita. Saat kita mencapai 300 kg, jatah Snickernya harus 14 batang dalam sehari. Dan saat kita akan mencapai 2000 kg, kita harus makan, dan makan lagi. Sampai kita makan 17.000 kalori makanan sehari. Tidak ada orang yang bisa mencapai seberat ini. 2000 kilogram akan menghancurkan tubuh kita. Lemak akan menghimpit organ tubuh dan pembuluh darah. Kita akan mulai untuk sesak napas. Tulang terkuat kita, yang 4 kali lebih kuat daripada beton, akan patah jika kita mencoba untuk berdiri. Dengan bobot ini, kita hanya bisa hidup beberapa detik saja, sampai lemak mencekik kita sepenuhnya. Jadi, ayo sedot sedikit lemaknya. Tampaknya kau harus segera meminjam bra milik ibumu. Makin banyak lemak dalam tubuh orang, akan makin intensif hormon wanita diproduksi. Dadamu akan membesar, suaramu jadi meninggi, dan teman kecilmu itu tidak lagi bangun saat pagi hari untuk menyambut hari yang baru. Ini sungguh kejutan. Tampaknya Lolita 97 punya suami yang sangat pencemburu. Jangan berbaring dan mencoba menurunkan bobotmu. Ada cukup lemak di tubuhmu untuk duduk dalam lemari tanpa makanan selama 3 tahun. Kita hanya butuh mengunyah vitamin dan minum air. Lupakan saja. Bangun kau pemalas, aku punya sesuatu untukmu Arnold. Sekarang masa hidupmu tinggal 24 jam. Tinggal 24 jam. Kurasa kau harus cari tahu bagaimana seharusnya dalam situasi seperti itu. Iya. Pertama, hapus riwayat perambanmu. Dan ini dia 3 jawaban teratas atas pertanyaanmu itu. Bagaimana kau akan menghabiskan hari terakhirmu? Bersama orang tersayang, kurasa bagimu Arnold, mungkin ini bukan jawaban yang tepat. Pilihan kedua adalah memanjakan diri dengan junk food. Kau sudah lakukan itu setiap hari. Dan terakhir, nomor 3, habiskan hari di pantai bersama dengan orang tercinta. Ini baru mulai menarik. Arnold, apa kau akan melakukan apa yang kau impikan seumur hidupmu itu? Astaga naga, ada yang kehabisan bensin dan uang. Ide bagus, kau bisa ajukan pinjaman dan berfoya-foya di hari terakhirmu.
Ambil limit maksimum. Kau akan merasa jadi orang paling kaya di bumi. Jeff Bezos, pemilik Amazon, hasilkan cukup uang untuk beli Tesla Model S terbaru setiap 50 detik. Sekarang kau kaya, Arnold. Kau bisa sewa pesawat pribadi dan terbang kemanapun kau mau. Arnold, apa yang kau rencanakan? Wow, kau akan rebut Tagaya dari kekasihnya dan mengajaknya jalan-jalan. Arnold, kau pahlawanku. Andai kita bisa putar kembali waktu dan membuat momen ini bertahan. Bagaimana jika aku bilang itu mungkin? Agar hari tidak berakhir, kau harus mendahului matahari. Untuk ini, kita harus terbang ke barat di sepanjang Khatulistiwa pada kecepatan 1667 km per jam. Jika bisa terbang pada kecepatan itu, hari tidak akan pernah berakhir. Sayangnya, ini tidak akan memengaruhi masa hidupmu sama sekali. Ini detik-detik terakhirmu, Arnold. Ayo, lakukan! Arnold, kau masih hidup. Aku tahu. Berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani, kau tidak berhak mati hingga pinjamanmu terbayar. Apakah ini untuk menarik perhatian si Berta? Wow, ternyata memang berhasil. Dia mengundangmu untuk mengunjunginya. Tapi, hei sobat, apa kau punya cukup uang untuk beli tiket? Aku punya ide. Kau bisa terbang mengunjungi Berta dengan kelas ekonomi yang sangat-sangat murah. Dan kau tidak perlu bawa tablet dan bantal. Kau akan membutuhkan makanan, air, dan pispot. Jangan khawatir, Arnold. Kau bukan orang pertama yang melakukannya. Reginald Rex Pierce, tanpa uang, sampai ke benua lain hanya dalam 3 hari. Saat ini gudang itu seperti sebuah kota dengan hukum dan peraturannya sendiri. Probabilitas kehilangan paket dikurangi seminimal mungkin. Robot bekerja pada konveyor dengan membaca barcode khusus. Ini mengurangi risiko kesalahan manusia. Pada 2019, Cina mencatat rekor pengiriman dunia dengan 345 juta paket terkirim hanya dalam 1 hari. Hal terburuk yang bisa terjadi pada sebuah paket adalah bisa ditahan di pelabuhan oleh bea cukai. Aku setuju untuk orang di dalam sini, ini tidak seperti tinggal di Ritz. Saat dirimu berada di dalam ruangan sempit di bawah terik matahari adalah tugas yang sulit untuk bertahan. Arnold, tunggu sobat kecil, tinggal sedikit lagi sekarang. Tepatnya 23 hari, 17 jam, 45 menit. Box berisi orang bukanlah hal yang paling menakjubkan yang pernah dikirim dalam sebuah paket. Seluruh bangunan bank pernah diangkut dengan cara ini, dibongkar dan dikirim ke kota lain. Selamat datang di Australia, Arnold. Salah satu keuntungan bepergian dengan paket adalah pengiriman kurir langsung ke titik tujuan akhir. Berta akan berada di sini sebentar lagi. Wow, seksi sekali. Arnold, apa kau sudah siap? Terlihat bagus untukmu, Arnold. Ayolah, itu sudah berlebihan. Jadi, kau memutuskan untuk mengunggah fotomu ke aplikasi kencan? Selamat, kau mendapat kecocokan. Dilihat dari foto-fotonya, kalian punya banyak kesamaan. Bagaimana kau akan beri kejutan saat kencan pertama? Bagus, Arnold. Kalian berdua pasti diciptakan untuk bersama. Selamat pagi, Arnold. Sepertinya kau tidak bangun sendirian. Apa? Kenapa kau ketakutan, Arnold? Aku lupa memberitahu, testosteron mempengaruhi wanita dengan cara yang sangat istimewa. Mereka ditumbuhi rambut wajah seperti laki-laki dan suaranya jadi lebih dalam dan lebih kasar. Tapi jangan terburu-buru seperti itu. Itu berbahaya karena jantungmu tidak sebaik dulu lagi. Aku membuat mesin yang membuat semuanya tidak kasat mata selama 24 jam. Jangan bergerak, Arnold. Tunggu, apa yang kau... Oh, kau sangat dungu. Aku akan memukul bagian atas kepalamu. Tapi, astaga, aku tidak tahu kau di mana. Pakai topi ini agar aku bisa melihatmu. Baiklah, kau punya waktu 24 jam. Apa yang akan kau lakukan?
Siapa yang ragu pertama, kau akan pergi ke sana. Jika mesinku bekerja menurut prinsip limunan, kau akan menjadi buta. Karena indeks bias tubuh limunan menjadi sama dengan indeks bias udara. Dan lensa dalam matamu akan kehilangan kemampuan untuk memantulkan sinar cahaya dan memfokuskannya pada retina. Retina sendiri juga tidak akan bisa menyerap cahaya yang terlihat dengan batang dan kerucutnya karena keadaan limunannya. Tapi seperti bisa kulihat, pandangan matamu tampaknya baik saja. Dasar orang bodoh berliuran, baik sasana sudah ditutup. Bisakah kita lakukan hal lain? Waktumu sisa 18 jam. Maksudku sesuatu yang agak lebih penting. Dasar monyet konyol dungu, bagaimanapun kau bisa mengungkap rahasia mengerikan dan melakukan aksi luar biasa. Kau bahkan bisa masuk ke area 51. Oh benar, itu di negara bagian lain. Kau punya ide? Kau berpikir mau mencurinya? Ide yang mengerikan. Bagaimanapun kau butuh rencana. Tentu, berkat limunan, kau bisa tetap di sini setelah tutup. Tapi lalu kau harus melewati penjaga. Juga ada laser di sekitar berliannya. Kau sungguh bisa bersalto 3 kali, mencuri berlian, dan meninggalkan museum naik mobil yang akan memamerkan barang antik baru. Tepat pada pukul 2 pagi nanti, Arnold. Walau bisa, ini ide yang sangat buruk. Museum tutup sejam lagi. Sembunyilah di sudut dan tunggu. Dan buka topimu, dasar mesum. Bersiaplah, Arnold. Yang terpenting, jelas jangan sampai tertangkap. Arnold, waktunya beraksi. Oh, bodoh. Kau hanya perlu bersalto 3 kali dan kau mengacaukannya lagi. Payah. Nah, kini kau harus menyelamatkan dirimu, Arnold. Pintu keluarnya tidak jauh. Ayo Arnold, kau pasti bisa. Astaga, tampaknya kau mencuri berlian imitasi dari beling. Ya harus kuakui, ini kejutan yang disayangkan. Walau sejujurnya, sangat logis jika yang aslinya pasti ditaruh dalam berangkas. Sekarang, kau tidak akan mendapatkan cinta Tagai yang cantik. Dan aku tahu seseorang yang bisa membantu. Dr. Joe memiliki formula rahasia yang bisa mengurangi rasa sakit. Tapi kau yang berambut merah membutuhkan lebih banyak anestesi daripada orang biasa. Hal ini disebabkan oleh gen yang memberi warna rambut merahmu. Tubuh kita terdiri atas sejumlah besar sel. Agar sel bisa berinteraksi, ada protein khusus dalam membran sel, saluran ion. Saluran ion merupakan gerbang untuk menuju indera. Berkat saluran-saluran ini, kita bisa merasakan hangat dan dingin, mencium dan mengecap, dan juga mengalami rasa sakit. Kau bisa makan banyak coklat, Arnold. Terbukti secara ilmiah bahwa coklat bisa menyebabkan sakit kepala. Menurutku, Arnold, cacat ini cocok untukmu. Karena kau tidak akan pernah merasakan sakit fisik yang harus aku bebankan kepadamu. Tapi jangan merasa senang dulu, sobat. Rasa sakit juga bisa bersifat emosional. Jadi tunggu dulu. Sebagai contoh, cinta tidak berbalas. Jenis rasa sakit ini dialami oleh orang-orang yang menjual Bitcoin mereka pada tahun 2015. Arnie, kawan, bergembiralah. Kau tidak merasa sakit dan ini bisa membantu meningkatkan aksen pada individualitasmu. Misalnya, kau itu bisa memasukkan berlian ke dahimu. Seperti rapper terkenal Lil Uzi Vert. Ada sebagian orang di dunia ini yang tidak merasakan sakit sama sekali. Ini adalah konsekuensi dari cacat pada gen SCN9A. Orang-orang yang seperti ini bisa membedakan dingin dan panas. Mereka merasakan sentuhan, tapi sinyal rasa sakit tidak masuk. Arnold, apa kau yakin mau menghajar pacar Tagai karena ciuman itu? Ingat Arnold, tidak merasakan sakit bukan berarti kau tidak bisa mati. Kau harus pergi ke rumah sakit secepatnya. Tampaknya kau masih si pemalas yang sama. Jadi saat kau tidak merasakan sakit, bahkan selotip biasa pun tidak masalah. Inilah akhirnya sobat, selamat tinggal untuk cinta sejatimu. Dan inilah dia, pahlawan kita hari ini. Pukulan keras di kepala telah membangunkan Jacob kembali.
kepribadian Arnie yang lain. Atau dalam istilah ilmiah, dia adalah alter egonya. Ini disebut gangguan identitas disosiatif. Dengan penyakit ini, kekuasaan atas tubuh pasien sepenuhnya diambil alih oleh kepribadian lain. Penyebab gangguan ini bisa jadi adalah trauma selama masa kanak-kanak. Anak memblokir ingatan akan kejadian buruk dan mulai menganggap dirinya sebagai orang lain. Jacob tidak seperti Arnold yang pemalu. Dia tidak menderita banyak masalah. Dia tidak kenal takut. Dan seksi. Dan dia sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan gadis yang cerewet seperti Tegai pun tertarik. Tapi ada satu hal. Jacob hanya bicara dalam bahasa Dumi, yang merupakan bahasa yang hanya digunakan di Nepal bagian timur. Alter ego seringkali berbeda dari kepribadian utama seseorang dalam bahasa komunikasi, jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, dan bahkan IQ. Dan dalam kasus-kasus yang sangat eksotis, alter ego bisa berupa hewan atau bahkan seorang tokoh agama. Jumlah maksimum alter ego dalam satu orang diidentifikasi pada seorang penjahat Amerika bernama Billy Milligan yang punya 24 kepribadian yang berbeda dan rumit. Billy dibebaskan di pengadilan karena kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh salah satu alter egonya tanpa sepengetahuan Billy sendiri. Arnold, lihat akibat dari perbuatanmu. Sepertinya sekarang dirimu berpikir bahwa kau adalah seorang psikopat dan perlu diobati. Tapi kepribadian ganda bukan skizofrenia. Dan itu tidak ada obatnya. Apa itu? Sebuah pesan dari Tagai? Dan dia ingin kau datang padanya sekarang? Di dalam diri Arnold hanya ada satu. Ayolah, yang benar saja. Apa akhirnya kau akan temui dia? Hahaha, dasar bodoh. Kau benar-benar depresi, kawan. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan depresi telah mempengaruhi 300 juta orang di seluruh dunia. Itu sekitar 4% dari populasi dunia. Depresi muncul karena kurangnya neurotransmitter di otak, serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Tanpa bahan kimia alami ini, aktivitas favorit tidak lagi menyenangkan dan segalanya jadi abu-abu. Dan semua ini bisa berakhir dengan sangat tragis. Jadi, jangan lakukan hal bodoh, Arnie. Arnold, kau punya jutaan penggemar di YouTube. Untuk apa kau butuh ini? Datanglah padaku, kawan. Akan kuberi pelukan erat. Depresi bukan hanya perubahan suasana hati, tapi penyakit sungguhan. Untuk merawatnya, tentu kau butuh konsultasi dokter. Lebih tepatnya, psikiater. Obat antidepresan bisa membantu. Tapi hati-hati, sebagian membuat candu. Mulailah datang ke gym. Percaya atau tidak, olahraga adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi gejala depresi. Dan ganti makananmu. Makan lebih banyak coklat, seafood, kacang, dan buah. Bertemu dengan teman-teman, kau bisa punya peliharaan, lalu kau ajak jalan-jalan di taman. Kini setelah semua sistem sarafmu stabil dan hormon kebahagiaanmu telah kembali ke level normal, dunia seolah berkilau dengan warna-warna baru. Dan karena kini bentuk fisikmu lebih baik, sekarang para gadis pun mulai melirikmu, kawan. Apa itu Susi? Dia sudah siap bertemu denganmu. Cepat, jawab dia. Sekarang kau harus menyelesaikan 3 tugas untuk bertemu pilihanmu. Atau bertahan hidup saja. Ayo sekarang kita lihat apa kelebihanmu. Otak kecil, tangan lemah, pecinta makanan cepat saji, semuanya seperti dalam kehidupan nyata. Sekarang pilih karaktermu. Kau tidak bisa pergi berkencan dengan tangan kosong. Temukan sesuatu, Arnie. Bunga terbesar di dunia. Baunya seperti daging busuk. Jika pacarmu adalah seekor lalat, dia akan menyukai aromanya. Makhluk imut ini hanya akan menularkan malaria, antraks, atau diare. Tidak ada yang aneh. Apa? Mereka sudah menularinya? Pastinya tidak banyak toilet umum di hutan. Tapi kau bisa buang air seperti yang dilakukan nenek moyang kita. Itu adalah pemakan segala, Arnie. Mereka akan makan semua yang berbau busuk. Akan lebih baik jika kau mandi di pagi hari.
berpegangan ke tanaman merambat. Mereka bahkan bisa memakan seekor gajah. Setelah 1,5 jam, getah lambung ular sanca akan benar-benar mencerna tulangmu. Kau membutuhkan pisau untuk membelah perutnya. Itu akan menyelamatkanmu jika kencan dengan seorang wanita, tapi tidak dengan ular sanca. Aku menangkap ular sanca. Kita lihat apa isi perutnya. Hanya aku yang bisa menjadi ahli bertahan hidup di sini. Ayo sadarkan dirimu, kau sebentar lagi akan berkencan dan badanmu penuh dengan lendir. Kau selamat dan bahkan tidak kehilangan 1 jari pun. Dunia dijangkiti oleh wabah baru. Ada titik-titik di kulit mereka yang terinfeksi. Ruam parah menutupi wajah mereka. Batuk terus-menerus. Dan gigi depan mereka itu copot. Agar mereka semua tidak diisolasi. Orang-orang melakukan penyuntikan massal dengan membeli vaksin di pasar gelap. Dengan sengaja membahayakan diri. Karena vaksin itu belum disetujui. Tapi mereka melakukan semua ini agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal. Arnold, sedang apa kau di sini? Oh, kau sedang berkencan? Keren. Tapi tentu kau bisa menemukan tempat yang lebih romantis dibanding kafe di pinggir kota seperti ini. Ini dia. Wow, kau bilang apa padanya hingga dia mau berkencan denganmu. Oh, bagaimana bisa ada banyak zombie di sini? Arnold, sepertinya Susie dalam masalah. Zombie pada umumnya memiliki kulit hijau dan baunya seperti kaki nenekku. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti pemain game biasa yang tidak makan selama 3 hari. Tapi tidak, zombie punya makanan sendiri. Biasanya, makhluk lucu ini memakan otak manusia. Arnold, apa yang kau lakukan? Wow, itu baru yang aku sebut dengan senjata. Siapa itu? Wow, tidak mungkin. Itu Chuck, si Norris. Dan dia punya segala jenis senjata di sini. Sekarang dia akan mulai menghajar. Alamak, ini terlihat brutal bahkan untuk standarku yang rendah. Tapi sangat keren. Astaga, ada berapa zombie di sana? Sepertinya hanya tersisa pria besar ini saja. Kau sebut itu pukulan? Ini baru pukulan. Kencanmu sepertinya dibatalkan karena serangan zombie yang tidak terduga. Arnold, jangan lupa soal Susie. Astaga, apa mereka itu abadi? Chuck, injak gasnya. Hah, itu lumayan juga. Oh tidak, lihat Arnie, kau dan Susie punya kesamaan. Sama sepertimu, dia kehilangan jarinya. Sepertinya keadaannya makin memburuk. Cepat, lakukan sesuatu. Kalian harus selamatkan dia. Jadi, ini orang yang bisa membantu kita. Siapa dia sebenarnya? Grigory Rasputin. Dia adalah orang paling misterius di abad 20. Dia disebut memiliki kemampuan hipnotis dan bakat penyembuhan yang luar biasa. Tempat yang sangat mengerikan. Bahkan lebih buruk dibanding kafe tempat kau undang Susie, Arnold. Apa yang kita lakukan di sini? Kita mau kemana? Seperti inilah kantor dokter gigi yang akan kau bayangkan. 100% mengerikan. Hei, bisakah kita berhenti sebelum terlambat? Di sini, semua mengikuti tradisi terbaik perayaan ala Rusia. Vodka, balalaika, beruang, dan menari hingga pagi. Dan ini dia pria yang kita butuhkan, Grigory Rasputin. Ini dia orangnya. Sepertinya tabib kita sudah minum 80 ramuan. Sepertinya kau harus mengatasi semuanya sendiri. Kau tidak perlu mengkhawatirkan dia. Semua orang membicarakan vaksin terbaru. Banyak yang sudah mencobanya sendiri. Tapi ternyata vaksin itu ada efek sampingnya. Orang-orang berubah menjadi zombie. Grigory Rasputin ini ternyata seorang dukun sejati. Dia mengambil keuntungan dari keadaan itu dan menciptakan vaksin yang menghancurkan virus. Tapi mengubah makhluk hidup menjadi zombie. Bahkan Chuck pun terkejut. Chuck, giliranmu. Astaga, sial bagaimana dia melakukannya. Dia bahkan lebih keren dibanding saat di film Walker Texas Ranger. Ternyata Van Damme belajar dari orang ini. Ini dia bosnya. Orang besar ini tidak akan mudah untuk dikalahkan. Arnold, hanya kau yang tersisa. Arnie, kau adalah kesatria. Ingatlah semua yang aku ajarkan. Dan yang terpenting, ingatlah tidak ada musuh kecuali dirimu sendiri. Arnold, apa kau? Sudah kuduga.
Selamat tinggal Arnold, kau orang baik. Oh, kini aku paham. Kejutan luar biasa. Arnold, aku ucapkan selamat. Karena kini kau akhirnya menikah, meski dengan zombie. Walaupun kau sendiri juga zombie, tapi apa bedanya? Bahkan zombie juga bisa mencintai. Seluruh planet ini terinfeksi virus diare dari Tiongkok. Tapi aku membuat darahmu menjadi satu-satunya vaksin yang ada. Ada 7 miliar orang di dunia, dan semua orang sedang memburumu. 195 negara telah memposting fotomu di semua media. Kau ada di semua database kepolisian, dan bukan hanya polisi di seluruh dunia, tapi semua pasukan khusus terbaik di dunia akan mengejarmu. MI6, intelijen Inggris yang telah bekerja sepanjang waktu selama 100 tahun berturut-turut. ISI, ini adalah badan intelijen antar departemen Pakistan dengan jumlah terbesar di dunia, 10.000 agen. CIA, awas Ernie, mereka suka menyiksa orang. Badan intelijen Kanada dengan anggaran pencarian lebih dari 507 juta dolar Amerika. Apa kau yakin bisa bersembunyi dari mereka? Karena kau ada di setiap ponsel dalam media sosial. Kau menjadi lebih populer daripada Greta Thunberg. Aku yakin dia iri padamu sekarang. Bagaimanapun, kau dapat membantu menyelamatkan umat manusia. Berikan saja mereka darahmu sampai tetes terakhir. Pasukan khusus elit dari semua negara sudah datang untuk menangkapmu. Angkatan Laut Amerika Serikat, pasukan Gendarmerie Nasional Prancis, pasukan macan tutul salju Cina. Tapi tentu saja, bahkan seorang anak sekolah dapat menangkapmu. Big Brother sedang mengawasimu. Di kota New York saja, ada sekitar 20.000 kamera pengintai. Mereka mengambil foto, membandingkan jarak antara fitur utama pada wajah, hidung, mata, mulut, sehingga data diubah menjadi kode numerik seseorang, cetakan wajah, dan diverifikasi dengan database. Tangkap ini, kacamata ini, dengan LED inframerah di dalamnya, akan membantu menyembunyikan wajahmu dari kamera. Bagi mereka, wajahmu akan terlihat seperti titik buta yang bercahaya. Tunggu sebentar, kau lupa baterainya. Ini tidak cukup. Kau membutuhkan penyamaran. Merupakan ide yang buruk makan donat sebanyak ini. Mereka memprovokasi akumulasi gas yang berlebihan. Cepat lepaskan anginnya! Kau terlihat bagus, tapi anjing pelacak akan menemukanmu dengan bau asam butiran, yaitu komponen aroma keringatmu. Tidak akan membantu bahwa hanya 1 gram keringat saja sudah cukup bagi anjing untuk mencium aromamu di atap gedung 10 lantai itu. Atau pada kedalaman 15 kaki di bawah tanah tertutup beton. Di Amerika Serikat saja, ada hampir 7 juta drone. Berhenti melambaikan tangan dan ambil senjata khusus ini untuk melawan drone. Pistol ini menembakkan aliran besar emisi elektromagnetik, jadi kau tidak perlu membidik. Aliran interferensi cukup untuk menutupi drone, dan kemudian akan kehilangan kontak dengan pangkalannya dan kehilangan kendali. Apa-apaan kau ini? Masuklah di kerumunan. Dasar kau bodoh. Kau sudah sering diteleportasi di acara sains kita. Tapi apa kau tidak penasaran bagaimana cara kerja teleportasi? Ada beberapa cara melakukan perjalanan melintasi waktu. Kita mulai dengan lubang cacing. Tempat mana yang akan kau tuju? Australia? Tidak masalah, masuklah. Lubang cacing adalah terowongan lintas ruang waktu yang secara teoritis bisa mengirimmu ke titik manapun di semesta hanya dalam sekejap. Tapi waktu itu relatif, Arnie. Mungkin untukmu hanya beberapa detik, tapi di bumi bisa beberapa dekade lamanya. Selamat, Arnie. Kau ada di Australia tahun 2050. Sepertinya agak tidak nyaman ya. Dan bagaimana jika kau ingin pergi ke tempat lain di saat yang sama? Teleportasi kuantum bisa menyelesaikan masalah ini. Tubuhmu terdiri dari 100 triliun sel. Dan yang masing-masing terdiri dari 100 triliun atom. Dan setiap atom mengandung partikel-partikel kecil, kuanta, yang bisa membantumu berteleportasi dalam jarak yang jauh. Senang rasanya menemukan orang yang bisa membantumu membuat teleporter kuantum. Lihat siapa yang datang, Rick dan Morty. Arnie, ayo ambil gambarnya. Dengan bantuan mereka, kau bisa membuat alat untuk berpindah tempat dalam sekejap dimanapun di alam semesta. Dan bahkan kau bisa ke alam semesta lainnya. Sekarang jika teleporternya sudah siap, masuklah ke dalam kotak dan pastikan tidak ada orang lain di dalam. Ya, sampai jumpa Arnold.
Dalam teleportasi kuantum, tubuh asli akan mati dan duplikat dibuat di titik tujuan. Tidak ada kesalahan besar di kasusmu ini. Wow, sudah kubilang selama teleportasi kau harus sendirian di dalam kotak. Jangan sentuh apapun di laboratorium. Apa yang kau lakukan? DNA-mu yang dihibridisasi dengan kalajengking dikirimkan melalui sistem satelit dan mengubah semua penghuni planet ini menjadi hibrida manusia kalajengking. Kau sudah menghancurkan dimensi C137. Kau ini sangat bodoh, Arnie. Rick dan Morty akan kembali ke alam semesta aslinya, dimanapun yang tidak ada mutan. Tapi kau bisa melakukannya beberapa kali. Kurasa kita tidak perlu lihat apa yang terjadi pada Arnie di semesta ini. Lebih baik kita kembali ke Australia. Untungnya aku menyimpan data kuantum Arnold. Dan ini bisa digunakan untuk mengembalikan tubuhnya yang tidak berguna. Arnie, kau harus kembali ke arah rumahmu di tahun 2018 melalui lubang cacing. Dan jangan lupakan cetak biru tubuhmu. Sepertinya sekarang kita tahu bagaimana manusia akan membuat teleportasi pada tahun 2050.